Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, pada siang hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, yang dimana kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama pada saat maraknya COVID-19 yang sedang merajalela sejak tahun 2019. Jadi, saya Nur Rahma akan membahas pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Para hadirin sekalian, apakah di sini ada yang pernah terpapar virus COVID-19? Tidak. Meski sudah lebih dari 1 tahun, virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti di Indonesia. Di Indonesia, angka kasus positif virus COVID sudah jutaan. Kabar baiknya, banyak juga orang yang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran penularan di dunia tidak mudah, namun beragam upaya dan penduduk global menghentikan virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M? Virus corona. Berikut ini protokol kesehatan 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Menurut kalian, apakah memakai masker termasuk cara yang efektif dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19? Itu salah satu sih. Bisa. Tidak pernah. Berikan alasannya. Karena Kan jika memakai masker, kita kan jadi udara yang terkena COVID tidak masuk ke pernapasan kita. nah ya itu sama. Ya, betul sekali. Meski telah divaksin, kita tetap diharuskan memakai masker karena virus corona terus bermutasi sehingga masih ada risiko terinfeksi. Efektivitas vaksin kemungkinan berkurang waktu. Penelitian menunjukkan pengurangan penularan bisa mencapai 70 hingga 80% atau bahkan lebih tinggi. Yang kedua adalah mencuci tangan. Menurut kalian, apakah mencuci tangan adalah protokol yang efektif dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19? Berikan alasannya. Misalkan kita kalau mau ngasih barang kan pasti pakai tangan. Jadi sebelum apa-apa tuh kita tuh tangannya harus bersih. Jadi wajib cuci tangan agar kagak menular ke orang lain. Betul. Ada banyak orang yang berpikir bahwa mencuci tangan akan membuang waktu mereka. Padahal jumlah virus dapat hidup di permukaan benda. Inilah penting dilakukan apalagi di masa COVID-19. Yang ketiga, jarak. Untuk menghentikan penyebaran virus corona yang terjadi saat ini, masyarakat telah diinstruksikan melakukan physical distancing atau menjaga jarak agar menghindari keramaian dan untuk tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Apakah kata setuju tidak menjaga jarak dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19? Dengan menjaga jarak dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Bisa
Apa bisa diulangin nggak? Apakah kalian setuju dengan menjaga jarak dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19? Berikan alasannya. Setuju, karena dengan jaga jarak itu bisa mengurangi terkenanya COVID. Soalnya kan mungkin kalau semakin deket tuh semakin gampang terkena. Jadi diharapkan untuk menjaga jarak biar mengurangi terkenanya COVID-19. Betul. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan. Apakah itu benar? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan. Yang harus kalian ingat adalah semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, karena itu apakah yang harus kita lakukan? Ya, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Iya, menjauhi tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Sebab menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Apakah mobilitas? Mengurangi jumlah orang yang di tempat itu. Mungkin Di luar sih. ya mungkin kayak gitu. Waktu kamu, jadi semakin banyak waktu yang kamu habiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko tubuh terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan mendadak, tetaplah berada di rumah. Itu, 5M, apakah yang harus diperhatikan saat masa pandemi? Apakah kalian tahu? Istirahat cukup, olahraga, ada yang menambahin ya. Mungkin jaga pola tidur termasuk gak? Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi cukup, istirahat olahraga, mengolah stres dengan baik, mengkonsumsi vitamin. Sama kita melakukan protokol 5M dan menjaga kesehatan agar kita dapat membantu pengurangan ini. Saya di sini membawa manfaat semua. Kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergaulan generasi muda saat ini sudah sangat cukup mengkhawatirkan, di mana sudah tidak malu-malu lagi di antara pemuda dan pemudi menyatakan bahwa mereka berpacaran. Terlebih bahkan hubungan mereka terang-terangan menampakkan pacaran mereka.
dan banyak kedua orang tua mereka merestuinya. Betul tidak? Hmm, di sini ada yang pernah pacaran nggak? Atau saling suka gitu? Nah, kalau pacaran itu dosa gak sih? Eh, misal kalau kalian pacaran, orang tua kalian tuh ngerestuin nggak? Misal, mungkin em, di sini ada yang pernah pacaran terus orang tuanya ngerestuin gitu. Nggak pernah. Kalau kalian pacaran terus jika orang tua kalian tuh ngerestuin, maka orang tua kalian tuh kelak nanti di akhirat nanti akan dapat siksaan di akhirat nanti. Wa'udzubillah min dzalik. Kalian tahu gak apa itu pacaran? Ada yang tahu di sini definisi pacaran? Mendekati? Ada lagi? Em, itu bisa jadi. Ada lagi gak? Itu bisa. Jadi pacaran itu adalah dua orang yang sedang jatuh cinta, tapi dua salah ngomong bentar salah ngomong. Oke. Jadi pacaran itu adalah dua orang yang bukan sedang jatuh cinta, tapi dua orang yang jatuh dalam dosa. Betul gak? Padahal perlu kita ketahui bahwa pacaran itu merupakan awal gerbang dari perzinaan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita agar jangan mendekati zina seperti firman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 172 yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin masyiral muslimin, kalian pasti tahu kan pacaran itu dimulai dari mana sih? Coba sebutkan mula-mula awal pacaran. Bisa, ya termasuk. Contohnya gimana tuh kalau lihat medsos? Oh, story, stalking. Jadi itu pacaran itu dimulai dengan kata-kata, kemudian tatapan, bertemu berdua, berjabat tangan, dan akhirnya menuju kepada hal-hal suatu yang diinginkan oleh syaiton. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang cuma selintas atau tidak sengaja. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim 5770. Pandangan selintas saja kita disuruh untuk segera memalingkannya, apalagi yang terus-menerus saling memandang. Di sini ada gak yang pernah saling memandang sesama berlawanan jenis, saling memandang secara langsung dan itu ada gak?
pernah lah. Kalau buat suka enggak. Hmm. Kalau kalian berada di posisi itu tuh kalian harus segera memalingkan pandangan itu karena takutnya akan terjadi suatu hal yang dimau oleh syaitan atau bisa jadi akan berbuat dosa. Hadirin muslimin, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak dan Ibu yang memiliki teman, adik atau saudara, juga kepada para pemuda-pemudi agar segera dapat meninggalkan pacaran. Karena sesungguhnya pacaran adalah gerbang menuju perzinaan. Demikian apa yang saya dapat sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat seiring salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya akan membawakan ceramah tentang jodoh. Di sini ada yang tahu definisi jodoh itu apa? Enggak tahu. Jodoh itu dua orang yang udah ditakdirkan oleh Allah mungkin. Jodoh itu adalah bagian dari rahasia takdir yang oleh Allah. Jodoh memang adalah topik yang sangat gurih untuk dibicarakan di kalangan anak-anak zaman sekarang. Setiap orang pasti ingin menikah. Ada yang sini yang nggak mau nikah? Maulah nikah itu wajib. Enggak tahu. Maulah. Mau. Sangat jarang kita temukan orang yang tidak ingin menikah selama hidupnya. Rasa jatuh cinta manusia terhadap lawan jenis, tetapi hal tersebut harus bisa dikelola karena bila tidak nafsu yang akan bermain. Banyak lawan jenisnya yang ia suka tidak akan menjadi pasangannya, sehingga mereka untuk mengenal pasangannya lebih dekat dengan cara pacaran. Tentu hal ini dilarang dalam agama. Kita tidak perlu khawatir sebenarnya tentang jodoh, karena jodoh sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila lawan jenis yang kamu sukai saat ini memang adalah jodohmu, pasti Allah akan bermudah untuk mendekatkan. Dan bila tidak, maka pasti Allah sudah mempersiapkan yang lebih baik untuk dirimu. Hal yang bisa kamu lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri menjadi hamba yang terbaik. Sejatinya konsep jodoh adalah yang baik untuk yang baik dan yang buruk untuk yang buruk. Bagaimana firman Allah Taala dalam Quran surah ayat 26. Dan wanita-wanita yang kecil adalah untuk laki-laki yang kecil. Adalah dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik juga. Sebaliknya, laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Mereka ini yang dituduh itu bersih dari apa mereka. Bagi mereka
ampunan dan rezeki yang mulia. Zaman dulu kalian tidak khawatir tentang jodoh. Ikhtiar memantaskan diri sebagai seorang muslim yang baik. Saya mau tanya kepada kalian semua, kalian kalau misalkan memilih pasangan itu gimana? Nggak terlalu milih-milih sih, dapat aja udah ada alhamdulillah. Mana? Soleha, sayang orang tua, Orang tua, apalagi mungkin auratnya dijaga kali ya. yang bisa, dan yang terpenting sayang sama diri kita sendiri. Ya, pokoknya itu jangan khawatir lah tentang masalah jodoh. Ya, saat ini kita hanya bisa memperbaiki diri kita sendiri untuk ke depan yang lebih cerah. Ya, mungkin demikian tentang jodoh yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga kita dapat terhindar dari segala bentuk kemaksiatan dan menjadi umat Islam yang terbaik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada kesehatan yang berbahagia ini. Salawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jodoh memang adalah topik yang gurih untuk dibicarakan. Setiap orang pasti ingin menikah. Sangat jarang ditemukan orang yang tidak ingin menikah selama hidupnya. Di sini ada yang nggak mau nikah? Enggak ada. Nggak ada. Mau semua. Mau. Bagus. Rasa jatuh cinta manusia terhadap lawan jenis sebenarnya adalah fitrah, tetapi hal tersebut harus bisa dikelola karena bila tidak nafsu yang akan bermain. Banyak orang khawatir lawan jenis yang ia suka tidak akan menjadi pasangannya, sehingga mereka melakukan upaya untuk mengenal pasangannya lebih dekat dengan cara pacaran. Di sini ada yang pernah pacaran? Enggak. Tidak. Tidak pernah. Siapa tuh yang Tidak. pernah? Oh, enggak ada. Iya, Oh, enggak bagus. Bagus. Enggak ada. Oke, banyak orang yang khawatir lawan jenis. Tentu hal ini dilarang dalam Islam. Kita tidak perlu khawatir sebenarnya, karena jodoh memang perkara yang sudah diatur oleh Allah SWT. Ada yang tahu pengertian jodoh? hampir. Yang lebih jelasnya tahu gak? Suatu hubungan yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya bagus.
Bila lawan jenis yang kamu sukai saat ini memang adalah jodohmu, pasti Allah akan bermudah untuk mendekat. Bila tidak, maka pasti Allah sudah mempersiapkan yang lebih baik untuk dirimu. Hal yang bisa kamu lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri untuk menjadi hamba yang terbaik. Sejatinya konsep jodoh adalah yang baik untuk yang baik dan yang buruk untuk yang buruk. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduh oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Jadi sebagai orang muslim tidak perlu ada orang yang khawatir terkait jodoh. Ikhtiar terbaik kita adalah memantaskan diri sebagai orang muslim yang baik. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Tidak ada. Ya udah. Demikian ceramah tentang jodoh yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat terhindar dari segala bentuk kemaksiatan dan menjadi umat Islam yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia pada siang hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, yang dimana kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama pada saat maraknya kondisi COVID-19 yang sedang merajalela sejak tahun 2019 hingga saat ini. Jadi, berdirinya saya di sini akan membahas tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Para hadirin sekalian, apakah di sini ada yang pernah terpapar virus COVID-19? Enggak. Bagi hadirin yang belum terpapar, mari ucapkan alhamdulillah, dan bagi yang belum, tentu harus lebih memperhatikan kesehatan. Meski sudah lebih dari 1 tahun, virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti di Indonesia. Angka kasus positif virus corona sudah jutaan. Kabar baiknya, banyak juga orang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pendoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Tahu. Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama adalah memakai masker. Menurut kalian, apakah memakai masker termasuk cara yang efektif dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19? Iya, efektif. Meski telah divaksin, kita tetap diharuskan memakai masker karena virus corona terus bermutasi, sehingga masih ada risiko terinfeksi. Efektivitas vaksin kemungkinan berkurang dari waktu ke waktu. Penelitian menunjukkan pengurangan penularan bisa mencapai 70 hingga 80% atau bahkan lebih. Yang kedua, mencuci tangan. Menurutmu, apakah mencuci tangan adalah protokol yang efektif dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19? Ya, efektif. Ada banyak orang yang berpikir bahwa mencuci tangan sesering mungkin akan membuang waktu mereka. Padahal, sejumlah virus dan bakteri dapat hidup di permukaan benda dalam waktu yang lama. Inilah sebabnya cuci tangan menjadi penting dilakukan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, menjaga jarak. Untuk menghentikan penyebaran virus corona yang terjadi saat ini, masyarakat telah diinstruksikan untuk melakukan physical distancing.
atau menjaga jarak antar manusia dengan cara tinggal di rumah, menghindari keramaian, dan menahan diri untuk tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Apakah kalian setuju dengan menjaga jarak dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19? Bisakah kamu berikan alasannya? Sangat setuju. Alasannya kenapa? Karena kita jadi jarang bertemu orang dan kemungkinan kita terpapar corona jadi kecil. Ya, betul. Yang keempat, itu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan. Apakah kalian setuju Kementerian RI atau Kemenkes masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah? Yang harus kalian ingat adalah semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh karena itu, apakah yang harus kita lakukan? Menjauhi kerumunan. Ya, menjauhi tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Sebab menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Apakah ada yang tahu apa itu mengurangi mobilitas? Mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Ya, benar. Jadi, semakin banyak waktu yang kamu habiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula risiko tubuh terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan mendadak, tetaplah berada di rumah. Selain itu, selain protokol 5M, apakah yang harus diperhatikan saat masa pandemi? Pola makan, istirahat yang cukup, vitamin, dan lain-lain. Ya, menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Tak lupa juga selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi cukup, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, dan mengkonsumsi vitamin. Marilah sama-sama kita melakukan Prokes 5M menjaga kesehatan agar kita dapat membantu pengurangan penyebaran virus COVID-19 ini. Saya harap berdirinya saya di sini membawa manfaat untuk kita semua. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pergaulan generasi muda saat ini sudah sangat cukup mengkhawatirkan, di mana sudah tidak malu-malu lagi di antara pemuda dan pemudi menyatakan bahwa mereka berpacaran. Terlebih bahkan hubungan mereka terang-terangan, menampakkan pacaran mereka, dan banyak kedua orang tua mereka merestuinya. Betul tidak? Betul. Betul. Di sini kalian ada yang pernah pacaran nggak? Enggak. Nggak ya, Adam nggak kan Dan? Ya, kalian tahu kan itu pacaran tuh dosa? Tahu.
Apakah orang tua kalian merestuinya jika kalian berpacaran? Tidak. Pasti enggak kan? Ya, Ya, pasti dong. karena itu dosa. Jadi definisi pacaran itu ialah dua orang yang bukan sedang jatuh cinta, tapi dua orang yang sedang jatuh dalam dosa. Padahal perlu kita ketahui bahwa pacaran itu merupakan awal gerbang dari perzinahan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita agar jangan mendekati zina. Seperti firman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 172 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk." Hadirin yang saya hormati, kalian pasti tahu kan pacaran dimulai dari mana? Tahu. Ya, ciri-cirinya kayak apa? Ya, tatapan. Ada lagi? Ngobrol mungkin. Ya, kalau ngobrol doang sih, ya bisa lah. Stalking. Nah, ya itu boleh. Jadi pacaran itu dimulai dari ya tadi kata-kata, kemudian tetap-tetapan, bertemu berduaan, terus bergandengan tangan, dan akhirnya menuju kepada yang kan. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa ada Rasulullah SAW tentang pandangan yang cuma selintas atau tidak sengaja. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim nomor 5770. Pandangan selintas saja kita tidak diperintahkan untuk segera memalingkannya. Apalagi yang terus-menerus saling memandang. Di sini ada yang pernah memandang dua mata secara langsung, kontak gitu? Pernah. Ada. Nah, yang pernah, kalian harus segera memalingkannya ya, karena itu ya, termasuk zina itu. Hadirin masyirul muslimin, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ngajak kepada kalian semua dan teman-teman di sini untuk segera dapat meninggalkan pacaran atau jangan pacaran ya. Karena sesungguhnya pacaran adalah gerbang menuju perzinahan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba itu tes dulu kedengeran nggak suaranya? Gue ngeri putus-putus.